Udah, ini satu ya. Sup, lanjut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Uki Al Hadid. Kembali lagi di channel Motivasi Bintang Kehidupan Uki Al Hadid. Hari ini saya bersama Coach Anwar. Alhamdulillah saya silaturahmi dan berbagi sharing kepada beliau. Hari ini beliau akan memberikan tips bagaimana tentang kesehatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, don't go anywhere. Halo Mas Anwar, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Amin, luar biasa. Ini Mas Anwar ya, kita sebut Coach Anwar. Beliau adalah salah satu pengusaha muda dan juga selain pengusaha, beliau juga bergerak di bidang healthy, kesehatan, tentang stretching, tentang fitness yang banyak sekali manfaat-manfaatnya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana cara melatih otot ya Mas Anwar ya. Saya juga nggak tahu nih latihan apa kira-kira ya Mas Anwar. Mungkin bisa dikasih edukasi dulu awal. Oke. Baik, salam kenal untuk semua. Nama saya Anwar. Saya kebetulan hobi untuk dalam dunia kesehatan, masih dalam dunia olahraga, terutama fitness ini. Yang kita kerjakan adalah fitness di rumah. Jadi bukan di tempat nge-gym. Kalau di tempat nge-gym alatnya banyak. Nah, kita bagaimana tetap berolahraga di rumah, itu yang kita kerjakan. Iya. Nah, jadi kendala kita adalah males. Jadi orang kalau sudah di rumah itu mager, maunya rebahan, main handphone, scroll TikTok, beres. Nah, tapi kita berusaha mengedukasi orang bagaimana mau nge-gym di rumah. Caranya dengan apa? Satu yang harus diketahui dulu adalah pola makan. Jadi pola makan dulu yang utama. Pola makan, aduh, saya tersinggung. Lama nggak bisa kalau saya makan terus pelan-pelan nih. Ya, apa? Iya. Jadi pola makan dulu yang kita benerin. Nah, setelah pola makan kita benerin, baru kita ke berikutnya ke olahraga. Jadi kita bantu pola makannya bagus. Nah, jadi untuk menuju sehat dan bugar itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah apa yang kita makan. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah tidur, waktu tidur yang cukup. Yang keempat adalah mindset atau pola pikir. 4 faktor tadi, makanan, kemudian olahraga, kemudian jam tidur, terus yang kemudian yang keempat adalah pola pikir.
Oh, mindset ya? mindsetnya, iya pola pikir. Jadi makanan juga ya, Mas, ya, mindset? ya itu semua empatnya berpengaruh. Jadi pertama kita faktor makanan apa saja yang mendukung kita untuk menjadi sehat. Yang pertama tentu makanan yang mengandung protein. Ya, protein bisa didapat dari protein hewani atau nabati, dari daging, ayam atau sayur-sayuran. Dan kemudian ada kebutuhan airnya kita cukup, gitu. Nah selanjutnya setelah itu adalah olahraga tentunya. Setelah pola makan bagus, baru kita olahraga. Olahraganya terserah teman-teman sukanya olahraga apa. Kalau saya kebetulan sukanya fitness ya. Oke, ada yang sukanya badminton, ada yang sukanya lari, ada yang sukanya main bola. Ya, itu semua kalau sudah hobi itu enak sekali dikerjakan. Kalau joget olahraga kan joget? Bukan. Sukanya di coach gitu. Nah, itu boleh juga ya. Happy juga, yang penting happy ya. Iya. Setelah olahraga kita cukup, baru nanti terutama ini pola tidur. Jadi tidur yang cukup itu menentukan kesehatan. Jadi kalau kita baca jurnal kesehatannya itu kurang lebih 7-8 jam. Ada yang 6 jam cukup. Kalau saya 6-7 jam cukup. Lebih bagus 7-8 jam. Nah, dengan pola tidur yang cukup, maka recovery badan ini bagus. Nah, apalagi yang tidurnya larut malam, nah ini harus segera dirubah karena nanti efeknya itu bahaya sekali. Orang suka begadang sampai pagi, di pagi baru tidur itu bahaya sekali. Beberapa penyakit yang mengerikan itu bisa mengintai untuk jangka waktu yang lama ya, seperti kanker otak, seperti banyak gitu. Kayak teman saya sudah 3 tahun begadang terus dulu, main game dari jam 7 sampai jam 7 pagi. Resikonya besar begadang. Risikonya besar sekali. Berarti yang lagu Rama itu begadang juga begadang. Itu betul. Anak-anak kita tuh gimana? Iya betul. Benar ya? Jadi mencuri ya? Betul. Tapi anak ayam kalau sekarang LPG hilang. Iya. LPG udah hilang ya. Jadi pola tidur itu harus kita perhatiin. Baru yang terakhir adalah pola pikir, mindset. Jadi bagaimana kita selalu berpikir positif. Kebetulan dengan Coach Uki ini, kalau kita pantau viti-vitinya itu tentang edukasi itu bagus sekali. Jadi mindset kita positif, pemikiran kita positif itu sangat menunjang sekali untuk kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Oh, nah begitu. Step-stepnya ya. Awal untuk stretching gimana? Untuk step-step awal stretching mungkin Coach bisa jelasin ya dari awal ya. Tahapan-tahapan awal gitu. Siapa? Oke. Kalau stretching kita bisa mulai dari membangun kaki yang kita sebut dengan squat. Nah itu squat itu meliputi ada squat, ada lunges, ada sumo squat, ada deadlift. Itu banyak untuk membangun otot kaki, mulai dari kaki dari paha, bokong. Nah terutama kamu perempuan yang pengen bokongnya bagus atau bokongnya mau bikin gede, itu bisa dengan squat, itu bagus sekali. Atau yang gede mau dikecilin, itu bisa dengan squat. Dengan squat itu banyak sekali manfaatnya, apalagi kita laki-laki itu sangat bagus sekali. Nah itu untuk menunjang hormon kita sebagai laki-laki gitu. Jadi kalau squatnya bagus, kita kerjakan rutin misalnya 2-3 kali seminggu. Nah, itu nanti kita rasakan sendiri manfaatnya, terutama kaum pria di ranjang. Itu yang cari-cari tuh ya, di ranjangnya itu enak banget. Oke, jadi tahapan stretching tadi sudah oke. Nah selanjutnya setelah stretching, saya mau biar mindsetnya adalah kita berlatih di rumah Coach ya. Jadi gym di rumah, kita yang tadinya malas, mager, nggak mau keluar, kita di rumah. Nah teknis apa nih Coach? Kasih tipsnya untuk fitness secara ringan aja lah, nggak usah tinggi-tinggi, ringan aja. Kasih metode apa Coach kira-kira? Ya, seperti tadi saya bilang, jadi mulai dari kaki, setelah squat kita ada latihan, boleh push up, boleh kalau perempuan nggak kuat push upnya bisa di dinding. Jadi kita berdiri, badannya miring, kita push up di dinding juga bisa. Kalau laki-laki belum kuat, tumpuannya nggak pakai kaki bagian bawah, tapi pakai lutut juga bisa. Nah gitu, nanti kita contohin push upnya. Nah kemudian ada sit upnya. Nah sit up ini ya, jadi gini mindsetnya harus dirubah. Sit up itu bukan untuk ngecilin perut. Nah, jadi salah. Jadi kalau kita saya mau sit up nih, mau ngecilin perut, itu mindset yang salah. Jadi sit up itu hanya untuk memperkuat otot perut, nah otot core kita. Nah kalau ngecilinnya gimana? Pola makan.
Pola makannya? Pola makannya. Jadi kalau kita mau sit up sehari 1000, kalau pola makannya masih Sawakene? jorok, sarua kene masih sama. Jadi pola makannya dulu benerin. Pola makannya apa aja sih yang harus hindarin? Nah, jadi dari tepung dan turunannya kita skip dulu, gula dan turunannya, terus kemudian minyak, nasi itu gulanya banyak. Tapi kalau kita mau switch langsung ganti nasi secara total, kita nggak bisa. Jadi pelan-pelan dulu, nasinya separuh kurangi, atau kita ganti dengan nasi merah, itu juga bagus. Nah, jadi kalau saya yang lagi kerjain sekarang, saya mengerjakan intermittent fasting. Jadi apa itu intermittent fasting? Nah, jadi ada banyak pola diet tuh. Ada yang diet nggak makan nasi, itu ekstrim. Ada diet yang cuma sayuran, ada yang diet cuma buah. Itu pilihan. Tapi yang harus diperhatikan adalah tidak semua tubuh kita itu mau menerima. Nah, jadi tes dulu. Karena ada begitu orang diet malah sakit. Jadinya tipes, jadinya sakit ini itu yang bahaya. Jadi sesuaikan dengan tubuh kita. Saya memilih intermittent fasting karena saya merasa bisa. Jadi intermittent fasting itu adalah mengatur jam makan. Nah, jadi ada perbandingannya 16 per 8 misalnya. Ya, saya mulai makan nanti jam 11 siang. Tapi ini nggak tetap makan ya? Tetap makan. Masih tetap ya. Nah, intermittent fasting itu enak sekali. Jadi kita mulai makan jam 11 dan stop makan di jam 6. Makannya bebas. Bebas. Mau makan gulai, tongseng, nggak apa-apa. Kesukaan saya. Porsinya kurangi. Yang penting porsi dikurangi. Jadi biasanya nasinya 2 piring, nasinya setengah aja. Saya kemarin sore tetap makan apa kemarin? Nasi uduk saya makan. Apa saya makan? Nasi porsinya separuh. Nah, nanti lama-lama kita badannya menyesuaikan. Nanti kita lama-lama bagus dengan sendirinya. Cuman ya harus diperhatikan, kita jangan buru-buru. Saya diet harus berhasil. Saya diet kapan ini bisa nih? Nanti stres sendiri. Oh gitu. Jadi kita enjoy dulu. Oke. Ya luar biasa banget ya. Masukannya memang kita perlu belajar, learning by doing, karena sesuatu itu nggak bisa tanpa belajar dan nggak boleh mentok ilmunya. Kalau merasa kita mentok nggak akan pernah bisa untuk perubahan itu ada. Alhamdulillah coach hari ini telah banyak masukan. Saya terima kasih banyak atas partisipasi udah masuk ke channel kami ya coach ya. Izin publikasi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk bisa manfaatkan tentang motivasi bidang kehidupan yang saya buat channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, sehat.